Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haisrosi, mahasiswa semester 8 Ahwalus Sahsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau UAS yang telah diberikan oleh Bapak Miskari LC MH. Nah, di sini ada 4 pertanyaan dan pertanyaan yang pertama adalah bolehkah pindah mazhab atau gonta-ganti mazhab menurut pendapat kalian? Nah, menurut pendapat saya tentang pindah mazhab itu diperbolehkan karena yang kita ketahui ketika kita sedang berhaji ataupun kita ke Mekah, maka kita tidak mengikuti dari mazhab Imam Syafi'i seperti mayoritas kita yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya yang mengikuti di Asia yang mengikuti Imam Syafi'i. Nah, maka dari itu boleh berpindah-pindah mazhab, terkecuali berpindah mazhab ini karena sesuatu hal misalnya yang dilarang seperti itu, atau hanya senang-senang gitu, tiba-tiba meskipun di Indonesia kadang menjadi mazhab ini, kadang menjadi mazhab ini, dan kadang juga menjadi mazhab yang lain. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi diperbolehkan pindah mazhab itu akan beberapa hal. Nah, itu memang diperbolehkan dalam berpindah mazhab. Terus yang kedua adalah apa metode atau cara pandang Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam. Nah, metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah menggunakan metode dari Al-Quran. Nah, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Nah, ini adalah 4 metode yang digunakan Imam Syafi'i, yang mana pokok dari aturan ataupun pokok dari hukum Islam itu ada pada Al-Quran dan juga Al-Hadis, diikuti oleh ijma dan juga qiyas. Nah, itu untuk jawaban yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga adalah apa bedanya talfik, taklid, dan ittiba, dan berikan contoh talfik yang haram. Nah, talfik adalah melakukan sesuatu perbuatan atau dasar hukum yang merupakan gabungan dua mazhab. Nah, bergabungan dari dua mazhab. Nah, contohnya ini adalah dalam masalah berwudu. Nah, dalam masalah berwudu, seseorang mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang mengusap di kepalanya seperempat dari kepala, dan ada juga yang tidak seperti itu. Nah, itu kalau misalnya talfik, perbedaannya. Terus yang kedua adalah taklid. Nah, taklid itu adalah talak suami yang digantungkan kepada sifat tertentu. Nah, pada sifat tertentu kepada sang istri. Dalam kajian kitab fikih, kalau keadaan tertentu tersebut disyaratkan dalam taklid, maka talak itu terjadi, maka akan sendirinya talak itu jatuh kepada istrinya. Nah, itu yang dapat terjatuhnya talak kepada istri. Nah, sedangkan kalau dari ittiba itu berarti berjalan di belakang orang. Maksudnya berjalan di belakang orang ini mengikuti perkataan dan perbuatan dari orang lain tersebut dari segi perkataan, perbuatan, tuntunan, hukum, dan semacamnya. Jadi perbedaan antara talfik, taklid, dan juga ittiba, kalau misalnya talfik itu lebih kepada mengikuti hukum yang merupakan gabungan dari berbagai mazhab ataupun dua mazhab. Sedangkan taklid adalah tentang digantungkannya talak. Akan tetapi talak tersebut bisa jatuh ketika sesuatu itu disyaratkan dalam taklid tersebut. Sedangkan ittiba itu adalah mengikuti dari orang lain. Nah, seperti itu. Itu untuk misalnya dalam segi ittiba. Nah, pertanyaan yang kedua, sub dari nomor 3 adalah talfik yang diharamkan. Nah, talfik yang diharamkan yang saya ketahui itu ada beberapa, yaitu 5. Yang pertama adalah taklid mengikuti nenek moyang dalam berpaling dari wahyu, ataupun taklid tersebut yang berpaling dari agama. Nah, terus taklid kepada orang yang tidak diketahui keahlian dalam agamanya, jadi keagamannya tidak jelas, tiba-tiba diikuti. Nah, terus taklid untuk mengetahui dalil yang menjelaskan pendapat yang diikuti. Nah, yang keempat adalah seorang mujtahid yang mengamalkan pendapat mujtahid semisalnya, baik dia telah berijtihad atau tidak. Nah, yang terakhir adalah seorang mujtahid yang mengikuti pendapat orang awam. Nah, seseorang mujtahid yang mengikuti pendapat orang yang awam yang masih
notabene kurang tahu tentang tentang hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, terakhir adalah bagaimana menyikapi perbedaan ulama dalam basmalah di dalam sholat. Menurut ulama yang memperbolehkan apa dalilnya, dan yang tidak memperbolehkan juga apa dalilnya. Nah, ini menurut pendapatnya Imam Maliki beserta ahli qiraah dan fuqaha dari Madinah, Basrah, Kufah, Syam, bukan Kufah ya, salah, Syam, dan juga pendapat Ibu Hanifah yang menjelaskan bahwa basmalah ini dibaca secara disamarkan. Secara disamarkan sebagai landasannya itu ada pada firman Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik. Dia berkata, saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pada saat itu mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaannya, dan tidak pula diakhiri dengan Bismillah juga. Itu riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini bahwa Imam dari Anas bin Malik tersebut bahwa ketika pada saat bersolat di belakang Nabi Muhammad SAW beserta dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, nah mereka beliau tidak menggunakan atau melafalkan kata Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung ke Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan pendapat lain itu basmalah itu adalah salah satu dari ayat dari Al-Fatihah. Nah, ini pendapatnya dari Imam Syafi'i dan juga ahli qiraah Mekkah dan Kufah. Nah, jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini harus dijaharkan atau dijelaskan dalam bacaan ketika sholat. Nah, ini berlandaskan kepada dalil Al-Quran surah An-Naml ayat 30 yang bunyinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari ayat, sehingga basmalah itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i harus dijaharkan atau dibaca secara jelas. Nah, ini juga berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Hakim. Nah, ini dikatakan dari Ummu Salamah, katanya Rasulullah berhenti berkali-kali dalam bacaannya. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hingga sampai seterusnya. Riwayat Ahmad dan Abu Daud, Ibnu Huzaimah. Nah, ini adalah beberapa dalil-dalilnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jawab. Kalau misalnya ada salah-salah, mohon dimaafkan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.